Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, selamat malam. Dalam kesempatan yang indah di saat ini, melalui program Netcall GPB bersama dengan saya, Pendeta Rifanto Yudi Immanuel Hermanses dari GPB Bahtera Kasih Gresik. Bersama-sama kita kembali akan membaca firman Tuhan sebagai bahan perenungan kita sebelum kita masuk dalam waktu peristirahatan kita di malam ini. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali telah berada di depan Alkitab untuk mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman. Kami mohon bukalah telinga, pikiran dan hati kami, dan kiranya hanya suara-Mu yang kami dengar melalui perenungan firman. Dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, kiranya kami dapat ditolong untuk dapat menemukan pengertian dan makna dari perenungan firman dan dapat memeliharanya dalam kehidupan kami. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab untuk kita renungkan di saat ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 31. Firman Tuhan mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapuskan dosa itu. Sebaliknya, yang ada ialah penantian akan penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat yang akan menghanguskan para pembangkang. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas orang yang menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan dan menghina roh anugerah. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, tidak bisa dipungkiri bahwa di tengah hidup yang dijalani, tidak jarang kita bisa diperhadapkan pada suatu situasi yang dapat memungkinkan kita dengan sengaja melupakan identitas kita. Dan ini adalah masalah yang besar. Contoh, dalam hidup keluarga, sebagai seorang yang tengah menjalani hidup perkawinan sebagai pasangan suami istri, tidak jarang ketika kita berada di luar rumah, kita berlaku seperti orang yang masih hidup memuja dalam membangun relasi komunikasi dengan orang lain, terkhusus lawan jenis. Tidak ada lagi batasan-batasan yang jelas. Dan hal ini kemudian menimbulkan berbagai masalah dalam hidup suami istri. Dalam hidup bergereja, tidak jarang diperlihatkan bahwa banyak dari antara para pelayan yang tidak lagi berlaku seperti pelayan yang bersedia melayani, tapi bersikap seperti tuan besar yang harus dilayani. Tanpa terkecuali, hal ini pun berlaku dalam soal hidup beriman. Dalam menjalani hidup,
dan dalam upaya menyikapi persoalan yang ada, tidak jarang dengan sengaja kita melupakan identitas kita sebagai orang yang telah tahu tentang kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini ialah hendak menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat. Dan bacaan Alkitab kita di saat ini menegaskan bahwa jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Sahabat GPB yang Tuhan kasih, dari apa yang dikemukakan ini kita hendak ingatkan. Pertama, bahwa dalam segala situasi apapun yang kita alami, ingatlah identitasmu dengan baik. Ingatlah dengan baik engkau ini milik siapa. Dua tindakan ini akan berfungsi sebagai jangkar bagi kita di tengah ketidakpastian hidup. Dua tindakan ini akan memungkinkan kita untuk tetap dapat hidup dalam integritas, keberanian, kasih, dan perilaku yang otentik di tengah kuatnya tawaran dunia yang berupaya menghilangkan identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Kedua, bahwa pengetahuan tentang kebenaran itu harus dapat kita aplikasikan, terkhusus pada momen-momen di mana kebenaran itu dibutuhkan untuk menyingkapkan ketidakbenaran, kebohongan, kekeliruan, dan sebagainya. Dan tentu ini tidak mudah, sebab kita tahu bersama bahwa ketika kebenaran itu disampaikan, akan selalu ada upaya dan kekuatan dunia untuk menutupi kebenaran. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, dalam bukunya yang berjudul Neraka Idaman, karangan Chris Indaryanto, dikisahkan tentang Santo Petrus yang turun ke bumi lalu berkeliling di sepanjang jalan Malioboro. Di sepanjang jalan Malioboro itu, Santo Petrus melihat banyak sekali pengemis yang kelaparan. Melihat itu, Santo Petrus bersegera menyediakan pecahan uang 50 rupiah untuk diberikan kepada para pengemis itu. Dan ketika Santo Petrus membagikan masing-masing satu keping pada para pengemis itu, wajah para pengemis itu menunjukkan wajah yang kecut. Tidak lama berjalan, pada pojok salah satu gang, Santo Petrus melihat seorang anak muda sedang memberikan pecahan 5.000-an kepada pengemis yang tadinya ia berikan satu keping uang 50 rupiah. Pengemis itu tampak begitu senang dan gembira. Melihat itu, Santo Petrus merasa senang karena ternyata masih ada kebaikan di dalam diri anak muda Malioboro. Namun ketika dilihatnya hati anak muda itu dengan kacamata yang diberikan khusus oleh Tuhan, kecewalah Santo Petrus. Karena ternyata anak muda itu memberikan dengan tidak ikhlas. Melihat hal itu, anak muda itu pun kemudian berkata kepada Santo Petrus, "Tuan, zaman sekarang ini lebih baik memberikan 5.000 rupiah walaupun tidak ikhlas
daripada dengan sangat ikhlas memberi hanya 50 rupiah. Karena memang uang yang dibutuhkan orang, bukan keikhlasan. Untuk itu doa saya, kiranya pengetahuan kita tentang kebenaran dapat terus menuntun kita untuk senantiasa selalu mengedepankan nilai-nilai kebaikan dalam setiap perbuatan kita. Keikhlasan, kejujuran, kerja keras, dan sebagainya. Dan kiranya nilai-nilai inilah yang mewarnai satu hari yang telah kita lalui di saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan indah untuk dapat kembali merenungkan firman-Mu di saat ini. Terima kasih atas satu hari yang boleh kami lalui dalam segala keindahannya. Bahkan terima kasih atas setiap kebaikan orang yang kami alami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu dimungkinkan untuk tidak melupakan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami melalui kedatangan-Mu ke dalam dunia ini. Sehingga hari hidup yang Engkau anugerahkan dapat kami terus jalani dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan untuk dapat bekerja pada hari ini dan atas istirahat untuk malam ini. Kalau sebentar lagi kami akan memasuki waktu untuk beristirahat, kami mohon berkati kami masing-masing dalam rumah kami. Ambillah dari hati kami semua perasaan khawatir, was-was, dengki, marah yang dapat menghalangi kami untuk tidur dengan tenang. Dan dalam rahmat-Mu yang selalu baru itu, kiranya kami dapat kembali diperkenankan untuk dapat menikmati indahnya hari esok. Untuk setiap kesalahan yang kami perbuat, terkhusus ketika hari yang Engkau anugerahkan bagi kami ini lewat dengan begitu saja tanpa arti, kami mohon ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa dan berserah sungguh pada Bapa di surga. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, demikian perjumpaan kita dalam program Night Call GPB di saat ini. Nantikan kembali program Night Call pada hari esok pada jam yang sama. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.